Saya kasih contoh. Dengar saya tiap hari ada orang palang sekolah. Ini really nih terjadi. Masyarakat bagaimana sih ini sekolah yang jadi kalian punya anak kok kalian palang gitu. Contoh mungkin di Sentani. Di Sentani ini banyak. Di kota ya, SMA 1 sekarang mereka resah karena mungkin harus pindah itu lokasinya. Yang kedua, kita kekurangan buku di mana-mana, buku perpustakaan ini saya kebetulan belakangnya latar belakang perpustakaan daerah di Kota Raja. Ini kami dari perpustakaan daerah di Kota Raja. Tapi kondisinya seperti begini, kita masih kekurangan buku di mana-mana. Harusnya kalau masyarakat terlibat dan kita ada peraturan daerah atau aturan atau regulasi yang baik, seluruh tukang bakso di seluruh Papua semua buku satu. Wah gitu ya. Seluruh tukang ojek semua buku satu. Oh iya. Seluruh sopir-sopir semua buku satu. Seluruh rumah-rumah makan semua buku satu saja. Begitu. Kalau yang kuat-kuat sedikit, yang mulai nama misalnya perusahaan-perusahaan yang bank atau CV-CV di mana ya semua komputer satu atau apalah, saya tidak tahu. Terima kasih. Selamat jumpa lagi dengan Cendrawasih Pos TV atau Cepos TV. Saya kali ini dengan Agung, redaktur pelaksana Cendrawasih Pos, dan di hadapan saya ada Bapak Christian Sohilait, yang kita ketahui adalah Bapak Kepala Dinas Pendidikan, Perpustakaan, dan Arsip Daerah Provinsi Papua. Sempat jeda dengan jobnya dan sekarang kembali dipercaya untuk melaksanakan tugas mulia untuk mengembangkan pendidikan di Papua. Pak Christian Sohilait, maaf, mungkin kurang familiar dengan sebutan. Mungkin kita bincang-bincang terkait dengan setelah Bapak menjabat ini. Baik, terima kasih semua teman-teman pemirsa Cendrawasih TV dan Mas Agung serta teman-teman lain yang bisa mendengar atau menonton siaran ini. Yang pertama terima kasih karena saya diundang untuk duduk di sini menyampaikan beberapa hal tentang pendidikan. Ya, pertama terima kasih untuk pemerintah Indonesia dulu, karena setelah saya hampir 1 tahun 7 bulan ada permasalahan yang dituduhkan kepada saya, lalu Pak Gubernur kasih nonjob saya sebentar, kemudian saya kembali lagi saat ini. Yang perbedaan pertama memang betul, waktu pertama saya di sana 29 kabupaten kota. Sekarang tinggal hanya 10 kabupaten kota saja, yaitu Kota Jayapura, kemudian Kabupaten Jayapura, kemudian Kabupaten Kerong, kemudian Kabupaten Sarmi, kemudian Kabupaten Mamberamo-Raya, kemudian Kabupaten Biak, kemudian Kabupaten Supiori, lalu Kabupaten Yapen, dan Kabupaten Morotai. Dari 9 kabupaten kota ini, mereka ternyata tuh dibagi 4 wilayahnya tuh terbagi 4 kalau secara topografi dan ini. Yang pertama itu memang ada daerah yang seluruhnya dataran dan tidak ada laut sungai, tidak ada laut apapun, yaitu Kerong. Kemudian ada satu daerah lagi yang hampir mungkin 70-80 itu dikelilingi sungai, Mamberamo-Raya. Lalu ada satu daerah lagi itu yang hampir sebagian besar itu ada danaunya, lalu sedikit ada pantainya, itu Sentani. Lalu sebagian yang lain sisanya itu pesisir dan pantai. Karena itu dari kegiatan wilayah topografi seperti itu, ternyata kita ada masalah baru, yaitu muncul PP 106. Dalam PP 106 turun daripada Undang-Undang Pos kedua ini, ya itu mereka memberikan kepercayaan kepada semua penyelenggara sekolah SD, SMP, SMA, SMK itu kepada kabupaten dan kota. Dinas Provinsi Papua itu hanya menangani SLB. Kita hanya punya 7 SLB yang ada. Ya, 7 itu ada di Jayapura, kemudian ada di Biak, lalu ada di Serui. Itu aja. 3 daerah itu. SLB. Tapi ada SMA khusus ya? Ya, sebenarnya ada SMA khusus, tapi menurut saya kalau kita kejar
PP 106 tidak ada istilah-istilah itu. Tetapi karena sementara ini belum ada regulasi yang kuat, tetapi pembinaannya mungkin masih dari kita, tapi operasional yang lain tetap ada di kabupaten kota. Itu ya SMA Uper, kemudian Semangkor, kemudian SMA 1 pariwisata, kemudian agrobisnis, kemudian ada kelautan di Biak, dan satu lagi apa lupa. Ada beberapa sekolah itu saja. Hanya regulasinya kita masih rapikan, sehingga tidak ada tarik menarik antara itu bagaimana dia punya dapodiknya ada di kota. Ya memang karena ini khusus jadi kita sedang atur dia punya regulasi, ya ada cantolan. Kalau tidak, dia akan menjadi sesuatu yang berlanjut. Ada satu sekolah yang dia akan ada 2 tuan, tidak boleh. Ada tuan jadi kabupaten kota dan ada tuan jadi provinsi. Ini kita sedang atur regulasi supaya mereka jalan baik. Itu yang kedua. Tetapi setelah saya masuk, setelah kita bisa dari DOP ini, memang kita sedikit kita punya angka statistik itu mulai terbaca beberapa statistik. Ya itu karena keluarnya beberapa DOP ini. Jadi misalnya kita punya IPS itu sudah semakin baik. Kita hari ini 61, berapa lebih lah, 60,97. Tapi ada 3 daerah yang sebenarnya sudah tembus 70. Ada berapa? Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Biak itu sudah tembus 70. Jadi artinya sudah masuk di standar nasional, begitu. Nah, ini yang menjadi perubahan antara awal dengan yang sekarang. Karena itu, PR besar yang selama ini dihadapi oleh Dinas Pendidikan dari dulu dan sekarang ini, dia sebenarnya potretnya masih sama. Permasalahan pendidikannya masih sama, begitu. Masih sama. Saya kasih contoh, misalnya hari ini kita diperhadapkan dengan masih ada anak-anak belum bisa baca dan menulis. Pertanyaannya, kok IPM ada yang sudah 70 tapi masih ada yang tidak baca menulis? Ada hari ini. Kemudian ada yang belum bisa, anak-anak yang suka Aibon, masih ada hari ini. Walaupun tidak semua kabupaten kota sih, dan jumlah mereka sebenarnya tidak terlalu banyak. Anak putus sekolah itu ya? Sebenarnya tidak putus sekolah juga. Ada yang sekolah aktif, tapi Aibon. Nah, jumlah mereka tidak terlalu banyak. Tapi ada juga yang putus sekolah lalu tidak bisa melanjutkan karena berbagai masalah. Nah, ini yang saya kemarin waktu raker di Biak, kami sudah raker 1 kali dengan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten di 9 kabupaten, ya, itu sudah rapat raker, dan kita sudah bikin pemetaan tentang permasalahan pendidikan yang real terjadi hari ini di sini, begitu. Dan karena itu dari hasil itu kita ada punya 4 masalah besar. Sebenarnya ada masalah-masalah kecil, tapi saya bilang itu kita bisa gabungkan saja lah. Masalah yang pertama itu sebenarnya ada di sarana dan prasarana. Begitu. Ada yang punya sekolah gitu ya, tapi ruangan kurang. Sudah punya ruang lengkap, kursi tidak ada. Kursi ada, meja tidak ada. Meja ada, kursi ada, papan tulis yang tidak ada. Papan tulis ada, lampu yang tidak ada. Lampu ada semua, lab yang tidak ada. Alat lab yang tidak ada, begitu. Kita ambil dari data Dapodik, kemudian kawan-kawan sedang rapikan data itu. Rumah guru tidak ada. Saya ada punya satu kasus, ada satu guru yang dia harus ngajar di satu tempat yang jauh dari Genyem, tapi tinggalnya di daerah Sentani, dia tidak ada rumah. Lalu dia tiap hari harus pergi bolak-balik, ongkos, kasihan. Dia pergi sampai di sana, minta untuk rumah-rumah di situ, tapi memang tidak ada perumahan yang layak. Jadi harus pergi pagi, kemudian ngajar, pulang siang. Tapi ada kasus ketika dia pergi pagi, baru ngajar sedikit saja, kemudian anak-anak sekolah masuk, ibu guru, bis yang terakhir mau pulang ke Sentani sudah mau jalan. Dia kan tidak bisa mengajar, akhirnya dia harus hanya kasih tenang juga. Gitu. Nah, itu masalah-masalah kita coba petakan, begitu. Nah, itu masalah pertama, masalah prasarana hari ini kita masih menghadapi, dan itu terjadi semua. Masalah yang kedua itu SDM. Hari ini kita punya permasalahan yang cukup besar, dan saya pikir ini menentukan. Kalau SDM guru ini baik di Papua tercukupi, saya pikir semua masalah lain itu akan selesai. Orang akan berbondong-bondong ke sekolah itu, berbondong-bondong bikin support. Tapi hari ini kan guru kita masih bermasalah. Macam-macam masalahnya. Ada guru yang dia di Dapodik ada, tapi dia sudah tidak semangat mengajar. Orientasinya sudah mau jadi macam-macam lah. Jadi DPR lah, jadi pengusaha. Aduh, saya pindah ke struktural. Atau pindah ke struktural. Jadi orientasinya sudah hilang. Ada juga yang memang dia tidak mau mengajar karena dia banyak masalah di kampung itu, di tempat yang sekolah itu. Punya pinjaman lah,
dia suka, waduh, pokoknya bikin masalah. Termasuk keamanan mungkin Bapak. Mabuk Iya, itu juga. iya, mabuk macam-macam begitu. Tapi ada juga yang dia tidak mau mengajar karena dia tidak merasa aman di situ. Ada daerah konflik OPM, kemudian apalagi pencurian. Saya di Waropen usah kunjungan. Ada satu guru tuh dia mengeluh ke saya, Bapak izin, saya ini sudah dalam bulan ini nih sudah 4 kali kecurian. Rumah guru. Rumah guru ya. Saya bilang ini bagaimana caranya, tapi memang terjadi begitu. Lalu ada juga yang dia karena bosan gurunya ini tidak ada peningkatan kapasitas untuk dia. Dia mengajar dari FKIP sampai dan hari ini pakai buku yang sama terus, tidak ada dinas tidak pernah tolong dia untuk berangkat. Sekolah tidak pernah, jadi dia punya kemampuan itu tidak berkembang. Peningkatan kapasitas gitu ya Pak, wawasan baru apa itu kurang kalau karena seringnya bertugas di daerah. Betul, betul. Dia mau baca buku perpustakaan terbatas, mau pakai laptop listrik mati, jadi dia tidak ada peningkatan kapasitas. Bisanya hanya Word saja, bikin PowerPoint tidak bisa. Itu karena lama-lama kan dia jenuh. Ya. Tapi ada juga yang dia punya masalah karena memang kesalahan dinas atau kesalahan pemerintah. Dia pergi urus pangkat, berhari-hari pangkat tidak keluar-keluar, tidak muncul. Mau ketemu siapa si A, kepala dinas tidak ada. Mau ketemu B, kepala dinas lagi jalan ke Jakarta. Lama-lama dia jenuh, aduh, sudah sama naik pangkat kan tidak, sudahlah, biar. Ini kan tidak boleh terjadi. Begitu. Gaji lambat, beras lambat, ada saja. Begitu. Nah, itu yang saya lihat, masalah kedua, SDM. Masalah yang ketiga itu ada di regulasi. Hari ini kita ada punya permasalahan di regulasi. Belum semua pemerintahan kabupaten kota yang betul-betul memahami regulasi untuk pendidikan. Kalau di PP 106 mereka bilang 30% untuk pendidikan. Pertanyaannya, benarkah 30% hari ini untuk pendidikan? Mari kita semua pilih sama-sama APBD masuk kabupaten kota. Saya pikir itu akan menjadi masalah. Lalu regulasi lain, belum ada satu perguruan tinggi yang bisa bikin PPG di sini, program peningkatan guru yang dapat sertifikasi. Karena regulasi saja. Kurang ini, uncen. Kita sudah coba berapa kali, tapi mereka masih banyak permasalahan yang dikasih syarat sama Kemendikbud. Jadi regulasi ini membuat kita masih menginduk ya Pak. Iya, masuk ke perguruan lain. Perguruan tinggi ada di harus ada ke Makassar. Iya, itu agak jauh. Ini kan, aduh, bikin masalah banyak. Iya. Tapi dengan online kemarin sepertinya lebih mudah, kayaknya guru bisa yang jauh bisa ikut PPG itu secara online atau iya, tapi kan maksud saya begini, kalau misalnya bisa dibikin di Papua, akhirnya kan perguruan tinggi di Papua ini kan dia akan naik kelasnya. Betul. Justru orang-orang dari Kupang bisa ikut di sini. Jadi kita kan sebenarnya menolong, ini kan satu kementerian ya, satu kementerian, jadi kita saling tolong menolong begitu terus sampai menolong juga perguruan tinggi itu. Karena itu harus dilakukan di sini. Karena ini kan kita bisa bikin dua. Ada PPG yang dalam jabatan, artinya dia sudah jadi guru baru dia ikut PPG. Tapi ada PPG juga yang di luar jabatan, dia si honorer gitu ya, honor atau dia kuliah mau jadi guru masuk PPG bisa. Jadi ini yang sisa kita, tapi mekanismenya itu regulasi tidak mengatur untuk kita di sini. Ada juga yang guru-guru negeri lalu ngajar di swasta, tiba-tiba regulasinya bilang harus kembali ke negeri. Loh, terus ini swasta-swasta gimana? Mereka juga bina. Padahal swasta ini sekarang lebih banyak diperbantukan guru negeri. Betul. Ini kita kan swasta banyak yang menolong kita. YPK, YPGI, YAPIS, Advent, Kelam Kudus. Hampir 80% mungkin. Banyak sekali, begitu banyak sekali yang menolong kita. Nah, saya lihat itu di masalah regulasi. Karena itu, lalu belum ada regulasi yang bilang bahwa orang-orang bank harus tolong pendidikan apa, kemudian apa namanya perusahaan-perusahaan BUMD harus tolong, itu belum ada regulasinya di Papua hari ini. Tapi kan kita butuh itu, kita butuh. Atau regulasi bagaimana dengan anak-anak Aibon? Siapa yang harus bertanggung jawab? Apakah dinas pendidikan kah? Dinas sosial kah? Atau tenaga kerja kah? Kita belum tahu. Dan saya anggap regulasi hari ini masih bermasalah untuk pendidikan. Bagaimana dengan daerah-daerah konflik? Kalau terjadi konflik, siapa yang mau tolong mereka di situ? Ini juga harus kita atur. Itu masalah ketiga. Masalah yang terakhir, dan ini masalah yang harus kita rasakan bersama-sama, yaitu keterlibatan masyarakat. Hari ini keterlibatan masyarakat menurut saya untuk pendidikan masih jauh dari apa yang kita harapkan. Masih jauh. Saya kasih contoh. Dengar saya tiap hari ada orang palang sekolah. Ini really nih terjadi.
masyarakat bagaimana sini sekolah yang jadi kalian punya anak kok kalian palang gitu. Contoh mungkin di Sentani. Di Sentani ini banyak. Di kota ya, SMA 1 sekarang mereka resah karena mungkin harus pindah itu lokasinya. Itu. Jadi menurut saya itu masyarakat harus begini. Mereka jual ibon, pasar toko-toko nih jual ibon atau kios jual ibon untuk anak-anak. Narkoba, ada penangkapan narkoba di mana-mana. Ini anak-anak dilibatkan, kasihan begitu. Jadi menurut saya itu mereka belum ini. Ada kasus lagi. Kalau anak-anak sekolah naik taksi, itu anak-anak itu paling terakhir akan naik. Oh gitu. Orang akan pilih dulu mereka yang umum ya, pedagang-pedagang, apa baru anak sekolah terakhir. Bayarnya penuh gitu ya. Karena mereka bilang anak sekolah tuh kadang-kadang gratis, separuh. Artinya menurut saya ini kan masalah, begitu. Yang kedua, kita kekurangan buku di mana-mana, buku perpustakaan ini saya kebetulan belakangnya latar belakang perpustakaan. Daerah di Kota Raja. Ini kami dari perpustakaan daerah di Kota Raja. Tapi kondisinya seperti begini. Kita masih kekurangan buku di mana-mana. Harusnya kalau masyarakat terlibat dan kita ada peraturan daerah atau aturan atau regulasi yang baik, seluruh tukang bakso di seluruh Papua sumbang buku 1. Wah, gitu ya. Seluruh tukang ojek sumbang buku 1. Oh iya. Seluruh sopir-sopir sumbang buku 1. Seluruh rumah-rumah makan sumbang buku 1 saja, begitu. Kalau yang kuat-kuat sedikit, yang mulai nama misalnya perusahaan-perusahaan yang bank atau CV-CV di mana, ya sumbang komputer 1 atau apalah, saya tidak tahu. Apa saja. Artinya punya rasa memiliki jawab pendidikan ini. Betul, keterlibatan masyarakat nih. Bayangkan saja, kalau tukang ojek di Papua ini ada 25.000 orang, satu orang saja satu buku, 25.000 buku dalam ruangan ini. Itu baru 1. Kan satu buku ada 10.000, 20.000. Bagaimana kalau dia sumbang 2, 3, 4? Atau 1 tahun dia setiap bulan sumbang 1? Saya pikir kita aman. Atau tukang-tukang taksi. Taksi ini kan kalau gitu taksi semuanya hampir mungkin 40 ribuan atau 50 ribu. Bayangkan itu semua sumbang laptop, sumbang apalah. Saya tidak tahu. Itu yang sama maksudnya keterlibatan partisipasi masyarakat pendidikan. Ada juga yang kasus penembakan di mana-mana, guru jadi korban. Sekolah dibakar. Ini hari ini terjadi, sekolah dibakar. Ini saya heran pikiran mereka kok bagaimana sampai mereka bisa bakar sekolah. Guru dibunuh. Kemarin ada penembakan kepala sekolah di IPPG mana saya lupa, itu ditembak. Anak sekolah. Kemudian terjadi pemerkosaan. Saya lihat data dari kepolisian, pemerkosaan untuk anak-anak tinggi sekali. Ini siapa yang perkosa orang ini? Siapa yang perkosa mereka? Pasti ada orang lain yang sanggap itu mereka adalah masyarakat dan stakeholder lain yang di luar itu, yang mereka tidak berikan dukungan. HIV hari ini meningkat. Kasus HIV rata-rata itu ada di usia anak-anak sekolah. Dan saya anggap itu masyarakat, kalian ya kita harus berikan support kepada itu. Nah, ini yang saya maksud. Ini baru bicara sebagian ya. Banyak sebenarnya yang saya bisa uraikan, tapi karena kita punya waktu terbatas, dan saya pikir 4 masalah besar ini yang harus kita selesaikan. Kalau kita kasih bagus guru dengan baik, masyarakat akan berlomba-lomba pergi ke sekolah itu. Lama-lama dia tidak perlu lagi kita selesaikan masalah satu-satu dulu. Orang Khadijah akan jadi sekolah yang baik, mereka akan dukungan, mereka akan sumbang pagar kami yang bikin, ini kami yang bikin. Ini kan orang mau sumbang sekolah kayak aduh guru saya setengah mati minta ampun begitu. Tetapi itu bisa kita mulai. Kita bisa mulai itu. Harusnya kita bisa mulai. Optimis ya Pak untuk membangun. Lalu 4 masalah itu kan masih juga lagi diperhadapkan dengan ada istilah sekolah yang unggulan dan sekolah yang tidak unggul. Ya jelas orang tua mana yang tidak mau anaknya di sekolah yang tidak unggul. Semua mau ke sekolah unggul. Unggulan favorit ya. Iya. Tapi sekarang dengan sistem zonasi itu paling tidak sudah mulai memutuskan. Sekolah favorit atau tidak. Betul. Kesempatan sama gitu. Siap. Itu saya setuju itu. Tapi paling tidak kan tanda kutip masih ada itu. Karena itu memang kita perbaiki sistem ini dengan baik, semua sistem dan guru-guru, supaya satu kali mimpi kita waktu ibu-ibu anak-anaknya mau kasih masuk anaknya di sekolah, dia menghadap ke depan, sekolahnya bagus, kiri sekolah bagus, kanan sekolah bagus, di bawah sekolah bagus, atas sekolah bagus. Kebingungan dia kasih masuk kepada anak-anak yang karena semua bagus-bagus, begitu. Standar sama, semua mutu sama, guru sama, itu yang sebenarnya mimpi kita. Bapak mungkin sedikit penegasan ya, karena kewenangan sekolah dari TK sampai SMA SMK ini saya regulasi tadi Bapak sampaikan sudah menjadi kewenangan kabupaten kota. Sementara provinsi sebetulnya masih dinas pendidikan. Ini menyangkut terkait dengan koordinasi ke pusat, mungkin ke laporan
atau perkembangan pendidikan mungkin seperti apa Pak? Menghubungkan antara mungkin kebijakan pusat dengan kabupaten kota yang diterapkan itu, provinsi sendiri posisinya seperti apa untuk? Iya. Pertama kalau SD SMP tidak ada masalah ya. Mereka kan sudah lama selama ini tidak pernah ke provinsi. Mereka ada di kabupaten kota. Yang masalah ini kan SMA SMK saja. Tapi menurut saya, kalaupun SMA SMK yang gurunya sudah lebih dari 55 tahun, mereka sudah punya pengalaman karena dia pindah ke provinsinya 3 tahun, balik lagi nih. Dulunya semua di kabupaten kota, kemudian tahun 2019 atau 1920 mereka tarik, 23 kembali lagi. Jadi sebenarnya penyesuaiannya sedikit sekali, kecil karena mereka sudah pernah ada di sana, begitu. Nah, kita punya masalah hari ini karena ada beberapa aplikasi yang dibuat di pusat, memang aplikasinya belum mengakomodir itu. Tapi itu kan sisa kita koordinasi saja. Jadi saya kasih contoh, aplikasi DAK semua sudah turun ke kabupaten kota. Tapi aplikasi Dapodik beberapa masih di kami. Begitu. Kemudian aplikasi pengawas itu masih di kami. Masih. Lalu aplikasi apa lagi ya? Perpustakaan itu masih di kami. Begitu. Sehingga mungkin sisa kita ini kan dalam masa transisi ya. Pasti akan rapi. Pasti akan rapi. Kalaupun memang di pusat itu semua aplikasi SMA SMK itu ada di provinsi. Gitu ya, masih ada. Hanya Papua saja dia turun ke kabupaten karena PP 106 nih. Nah, karena itu mungkin saya sudah sampaikan kepada kepala bidang SMA SMK dan GTK, kalian koordinasi supaya mereka bikin satu sub aplikasi. Gitu ya. Jadi 37 provinsi itu satu aplikasi dan ditambah dengan satu sub aplikasi untuk Papua yang bilang bahwa SMA SMK ada di kabupaten kota. Saya pikir itu. Iya, Pak. Kalau SMA SMK mungkin di luar Papua itu juga kewenangan provinsi. Hanya di Papua saja yang masuk diserahkan ke kabupaten kota. Dengan pertimbangan dulu otonomi khusus karena mungkin dari sisi jangkauan pelayanan ya, mungkin karena dinas provinsi dengan kabupaten kota yang cukup banyak diperkirakan tidak efektif untuk menjangkau. Tapi seiring dengan otsus itu kan kemudian muncul DUB itu ya Pak ya. DUB terus akhirnya terpecah. Jadi kabupaten kota sudah ikut di masing-masing provinsi. Dan sekarang kan provinsi Papua sendiri sebenarnya kalau itu masuk ditangani oleh provinsi sendiri sebenarnya juga masih efektif gitu ya, karena masih terjangkau semua gitu. Seperti apa Pak terkait dengan itu? Jadi memang kalaupun ini oleh provinsi khusus untuk Papua mungkin tidak ada masalah. Ya. Tapi kan pemberlakuan Undang-Undang Otonomi Khusus Papua dengan PP 106 kan dia masalahnya karena tidak berlaku untuk Papua saja, dia berlaku untuk kita semua. Iya. Di Papua Papua. Sehingga kalau dia misalnya diberlakukan di Mapago, di Pegunung pasti akan berat. Kalau naik tarik ke provinsi. Karena jauh kan mereka harus ke Duga, ke Lanijaya, ke Pegunungan Bintang. Tidak jadi, semua lewat darat. Pesawat. Jadi untuk sementara ini mungkin 5 tahun pertama ini kan bisa revisi ya. Yang penting 5 tahun pertama nih enggak apa-apa, supaya mereka dekat, mereka bisa lihat langsung aktivitas guru pemalas siapa, rajin siapa, kepala sekolahnya bagaimana, anaknya bagaimana, begitu. Kemudian lihat persiapan anak dari SMP ke SMA atau SMK, kita bisa lihat dia punya ritmenya itu. Anaknya jadi saya pikir untuk sementara tidak ada masalah. Kami hari ini tetap, walaupun semua sudah turun di kabupaten, tapi kan tetap koordinasi provinsi kita jalankan. Saya waktu dalam pertemuan dengan kepala dinas, saya bilang dimanapun mereka kasih, dimanapun, harusnya kita bisa urus. Ini kan tinggal kita bicara saja. Kalau sudah ada PP 106 yang bilang provinsi tidak tangani yang lain-lain, hanya SLB dengan yang khusus, kemudian kabupaten. Tapi karena beberapa kemampuan kita punya, SMK yang terbaik kita punya, ini kita punya, mari kita duduk baru kita bicara. Kalian bikin apa? Ayo kamu bantu ini. Oke, kita bantu ini ya. Kalian bantu, kita bantu ini ya. Kita bantu ini, kamu bantu itu ya. Sudah clear itu, clear. Tapi kan harus diduduki. Kalau tidak, memang betul-betul akan terjadi dua tuan. Itu betul. Nah, syarat itu tidak terjadi dengan situasi koordinasi baik. Kami sudah bikin grup memang, grup kepala dinas pendidikan kabupaten kota dan provinsi seluruh Papua, sehingga hampir setiap waktu itu saya koordinasi. Saya kasih contoh misalnya masalah guru P3K kemarin, waduh itu semua kan banyak bicara karena itu kewenangannya masih di kami. Kita bikin 1 minggu selesai, 1 minggu tanggal 2 Mei kemarin selesai. Artinya kan bisa. Saya baru masuk 4 hari, saya ingat. Saya baru masuk 4 hari, lalu ada masalah tentang P3K karena mereka tidak digaji, belum ada SK dari Menpan. Kemudian saya bawa tim gabungan ke Jakarta, BKN, Kanrek, BKD, kami dinas pendidikan, kita berangkat.
ketemu dengan tidak sebut, ketemu dengan menteri, ketemu dengan deputi, dan dia janjikan tanggal 30 suratnya akan keluar, tapi muncul ternyata di tanggal 2 Mei Hari Pendidikan Nasional. Dan karena itu surat itu yang menjadi dasar kepada semua kabupaten kota untuk membayarkan gaji P3K. Kenapa mereka lama? Karena memang mereka tidak bisa pakai undang-undang atau regulasi pegawai negeri sipil. ASN pun tidak bisa. Mereka ini kan setengah pegawai, setengah kontrak. Jadi memang harus Menpan bikin regulasi sendiri. Tapi sudah selesai. Contoh ini memberikan kita warning bahwa harusnya koordinasi kita mantapkan untuk selesaikan masalah-masalah yang lain antara kabupaten dengan kota dengan provinsi. Begitu. Juga dengan pusat. Karena ini kan ada beberapa bagian yang harus kita juga bicaranya kayak pusat. Ini Pak gimana ini? Begitu. Saya pikir itu. Iya. Baik Pak, mungkin satu lagi terkait dengan pendidikan ini kan outputnya adalah bahwa setelah menempuh pendidikan sekolah SMA, SMK atau itu kan dunia kerja ataupun melanjutkan termasuk perguruan tinggi. Tapi kenyataan di Papua, Jayapura dan kota ini kan seperti kita dengar informasi terakhir masih banyak ribuan sarjana yang ternyata masih kesulitan kerja untuk mencari kerja karena skillnya yang mungkin belum bersaing atau mungkin menurut Pak Soilet sendiri seperti apa Pak? Mungkin perlu didorong untuk penekanan antara praktek dan teori itu seperti apa atau perlu ada penekanan lebih lanjut setelah lulusan ada pembekalan lebih teknis atau seperti apa Pak? Iya. Jadi hari ini kan kita ditolong dengan afirmasi. Segala hal kita afirmasi. Tapi sebenarnya ke depan afirmasi sudah tidak boleh ada. Betul. Sehingga kita biarkan bersaing, kita punya anak Papua mampu bersaing bukan di tingkat nasional, tingkat internasional. Sudah waktu, dan saya pikir hari ini sudah mulai terjadi. Hari ini kita sedang bina anak-anak kita di SMK pariwisata untuk mereka pergi ke Cina, mereka pergi ke Amerika, kemana-mana untuk memang mereka harus bersaing. Dan mereka tidak pakai afirmasi. Saya bilang kamu masuk dan silakan bersaing, cari perguruan terbaik di dunia, di mana bersaing secara sehat dan tidak kita karena tolong. Oh siap, silakan. Saya satu waktu ikut wisuda di satu sekolah di Sentani, satu sekolah SMA Papua Harapan di Sentani. Itu itu mungkin teman-teman dari mana yang buat, tapi sekolahnya di Kemiri, itu sekolah luar biasa. Binaan UPH itu ya Pak ya? Iya betul, binaan UPH. Lalu dia meluluskan 9 anak SMA, wisuda 9 anak SMA. Saya hadir, Bupati Jayapura hadir, saya lupa siapa lagi hadir. Tapi saya ingat kata-kata daripada pengurus yayasan itu begini. Bapak Kepala Dinas, Bapak Bupati, pimpinan gereja dan semua undangan. Hari ini kami Sekolah Papua Harapan mempersembahkan 9 anak ini kepada dunia. Wah, kata-kata itu merinding menurut saya. Dia tidak mempersembahkan kepada pemerintah Kabupaten Kota Jayapura, tidak mempersembahkan kepada provinsi atau Indonesia, tapi dia persembahkan kepada dunia. Hari ini, setelah saya ikut wisuda itu beberapa tahun lalu, saya tanya Pak Wali, namanya Pak Wali, pimpinan yayasan. Pak Wali, kalau boleh tahu anak-anak itu ada di mana sekarang? Oh, satu ada di Corban University, satu ada di California University, satu ada di Baptist Church University, satu ada di mana lagi? Semua nama-nama perguruan tinggi yang sama sekali kita tidak bayangkan mereka akan ada. Satu ada di Mugi itu apa, sekolah penerbangan apa begitu di Amerika. Ada di mana lagi? Mereka tersebar. Saya bilang Bapak punya kata-kata itu terjawab. Bahwa anak-anak ini anak Papua semua. Dari suku-suku, dari Nalca, dari Yaukimo, dari Sentani. Bapak punya kata-kata terbukti bahwa Bapak telah mempersembahkan mereka kepada dunia. Hari ini, mimpi kita harus seperti itu. Kalau memang hari ini ada masalah, orang susah kerja di perguruan tinggi, setelah perguruan tinggi susah kerja, karena skill masih rendah antara praktek dan teori, itu tugas kita hari ini. Harusnya setelah kita jadi 9 kabupaten kota, masa kita tidak bisa? Apa yang kita tidak bisa maksudnya? Apa yang kita tidak bisa? Yang kita tidak bisa itu tanya-tanya dan kejar terus. Apa lagi? Sampai satu waktu kita harus bilang bahwa anak-anak kami dari SMA kami persembahkan kepada dunia. STM bilang kami juga anak guru STM kami juga persembahkan kepada dunia. Bayangkan itu bahaya sekali itu kalau mereka dipersembahkan kepada dunia. Karena ketika kita tidak bisa membuat skill mereka baik, mereka akan justru jadi anak-anak yang berbahaya. Ini anak-anak pintar tapi nganggur. Ngeri itu kalau anak pintar tapi nganggur itu. Mereka bisa putar nih profesi yang kita tidak bisa inginkan. Apa yang tidak bisa mereka bisa buat begitu. Ya karena itu kita harus atur itu. Di samping itu, tadi saya kan sudah sampaikan di awal sekali dalam saya pertemuan ini.
kami ini terdiri dari 4 wilayah daerah ini. Jangan siapkan anak-anak Kerom, tekan mereka masuk di perikanan. Jangan. Suruh mereka siapkan pengelolaan hutan, pengelolaan wisata di situ. Kasih mereka sekolah di situ, agrobis yang terkenal di seluruh dunia itu pasti masuk ke situ. Tapi kalau kira mungkin perikanan air tawar. Perikanan air tawar, ya. Udah itu. Di danau yang Sentani, kasih mereka belajar tentang pengelolaan danau. Bagaimana sampai Danau Toba itu bisa terkenal, atau danau apa yang terkenal di Amerika Serikat itu. Kita ke sekolah mereka daerah itu. Mereka pulang dan mereka kembangkan. Itu ada uang di situ. Ini ada uang depan mata. Bagaimana dengan Mambramo? Sungai yang besar itu jangan biarkan saja tiap harinya kayu saja yang mengalir di situ. Tapi itu kita lihat bahwa uang sedang mengalir di situ. Sisakan kita olah. Dia akan jadi tempat irigasi terbesar di dunia ini. Dia akan jadi tempat PLN, listrik, apa saja masuk di situ. Berarti mindset kita ya Pak. Mindset sama inovasi kita untuk melihat potensi itu. Karena ingat, setelah pemekaran kita di OB ini, kita punya sumber daya alam tambang itu sudah pisah, tidak ada di sini. Sudah beralih ke Papua Tengah, Freeport Papua Tengah, kemudian Pegunungan Bintang ke Papua Pegunungan, mana lagi? Topo di Nabire, kita sudah tidak ada. Karena itu harus kita perkuat anak-anak di masalah hal yang berkaitan dengan pertanian, apalagi industri pariwisata, seperti itu yang kita ini dorong dan kembangkan ya Pak ya. Ya, kita tahu Singapura itu contoh yang luar biasa. Di mana Singapura punya sungai atau irigasi yang sampai hektar-hektar. Nggak ada mereka. Kita di sini, bayangkan kita ke Mambramo terus hektar tanah rata dan rawa semua. Singapura tidak ada. Tapi kenapa mereka negara paling kuat di dunia hari ini? Justru mereka tidak ada pertanian, tapi ajar orang Indonesia pertanian. Ini sesuatu yang ironis sekali ya begitu. Harusnya mimpi kita ke depan besok seperti itu. Satu waktu kita dengar ada anak-anak kita dari sini yang kita persembahkan kepada kabupaten lain, ke provinsi lain untuk ajar. Karena kami punya itu. Saya orang Sentani karena saya punya danau. Saya akan jadi guru untuk jelaskan danau itu dengan baik. Itu mimpi kita. Baik, terima kasih. Cukup panjang lebar sekali penyampaian dari Bapak Christian Soilet tadi, termasuk sangat menginspirasi kita, memberi semangat bagi kita untuk melihat, merubah mindset kita bagaimana mengembangkan pendidikan di Papua, termasuk tadi partisipasi, tidak hanya tanggung jawab pendidikan itu tidak hanya dari dinas pendidikan orang tua, tapi juga seluruh masyarakat kita sama-sama untuk berjuang membangun pembangunan pendidikan kita ini supaya tadi disampaikan bahwa bisa menyumbangkan sesuatu untuk tidak hanya lokal ya Pak, bukan nasional tapi internasional, dunia. Baik, terima kasih Pak Soilet atas kesempatan dan waktu yang diberikan. Sampai ketemu lagi di kesempatan yang akan datang. Terima kasih Mas Agung dan semua pemirsa. Terima kasih.